sini aja ya. Nih, pindah sini. Oke. Ya, Oke. ini. Bang, tadi bisa dijelaskan tadi kafe ini dimintai keterangan ya sebagai pelapor. Ya. Nah, itu ada berapa pertanyaan, Bang? Tadi ada 16 pertanyaan. Terkait apa aja, Bang? Ya, terkait dengan permasalahan ini lah, bagaimana terbitnya domisili itu, mengapa, untuk apa, oleh siapa, ya sudah dijelaskan semua. Dan dia tidak tahu tentang adanya surat domisili tersebut. Itu berkas terkait domisili itu diantar langsung oleh Akas, mantan suaminya Feni, atau ada pihak lain, kurir mungkin yang ngasih? Surat domisili ini ada di lemarinya Feni di Jakarta. Ya, dan Feni tidak pernah tahu adanya surat domisili atas nama dia di alamat tersebut. Jadi kita nggak mau mengatakan siapa yang membuat dan meletakkan. Intinya ada tanda tangan di surat itu. Jadi kita mulai dari tanda tangan. Berarti ada tanda tangan Akas sendiri? Ada tanda tangan pimpinan desa itu. Selain pimpinan mungkin pasti kan Enggak, namanya surat domisili itu pasti hanya wewenang daripada penguasa wilayah. Kafe ini begitu tahu ada dokumen yang boleh dikatakan itu bukan asli atau palsu gitu. Gimana sih ceritanya? Begitu tahu, sempat kaget kah? Nggak tahu, dokumennya nggak tahu. Iya. Rasanya gimana pada saat pertama kali melihat Hmm. dokumen? Iya. Kaget. Karena Penny nggak pernah bikin domisili, nggak pernah tinggal juga di Purwakarta. Sempat mempertanyakan ke mantan suami? Itu ketahuannya setelah udah pisah. Oh, setelah udah pisah. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya putus komunikasi di situ ya. Iya. Waktu itu apa aja sih yang Feni lihat. dibaca oleh Kak Feni itu apa? Dokumentasinya terkait apa aja selain domisili? Peruntukannya apa gitu? Jadi Penny nggak minta domisili, mintanya surat pernyataan nikah. Mintanya surat nikah. Surat nikah. Mintanya surat nikah. Iya. Tapi dikasih surat pernyataan nikah. Hmm. Dan pada saat bongkar-bongkar lemari dapat lagi surat domisili. Jadi nanti jangan dibalikin lagi, dibilang Feni yang suruh urus, Feni yang mengurus. Jadi Feni mendatangi tempat rumah di mana pernikahan si Lydia itu terjadi, dilakukan, meminta bukti. Jadi Feni ya, saya rasa tidak begitu paham lah kalau surat nikah siri itu tidak berdasar ya, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dapat surat apa-apa. Gitu. Jadi dia datang meminta surat nikahnya, lalu dikasih mereka lah surat pernyataan. Dan yang lebih kaget lagi pada saat dia melihat ada surat domisili. Berarti ada kaitannya surat ini dengan mantan suami ya? Kita belum bisa mengatakan seperti itu, maka saya bilang kita mulai dari tanda tangan. Berapa orang bang yang dilaporkan bang? Yang kita laporkan satu aja, Satu aja. yang ada tanda tangan itu. Pasal yang Ini dua orang sudah dipanggil Sebagai saksi. sebagai saksi, yang tanda tangan sudah dipanggil, lalu yang mengantarkan, nah, berikutnya mereka akan panggil lah yang meminta, yang menyuruh, akan lakukan pengembangan. Pasal 26. Ada bocoran mungkin dari yang sebelumnya diperiksa, suruhan siapa? Ya sudah disebutkan nama-namanya. Nama-namanya sudah disebutkan. Yang jelas yang menandatangani sudah menyebutkan nama yang berikut juga sudah dipanggil.
Nah, yang berikutnya itu juga sudah menyebutkan nama orang yang meminta dia untuk datangi kepala desa. Nah, itu mungkin minggu depan akan dipanggil. Ini merupakan jaringan nggak sih bang? Bisa Untuk jadi, dokumentasi. bisa jadi. Sekarang gini, apa yang mau kita jadikan sebagai edukasi di sini terlepas daripada penerapan hukumnya ya. Oke, kebetulan dia seorang anak perempuan, dia seorang wanita ya. Dia orang baik-baik. Oke, tidak ada riwayat hukum, tidak ada cacat hukum apa-apa. Coba kalian bayangkan, andai kata surat itu diberikan kepada seorang teroris. Ya, banyak ya teroris dari sindikat-sindikat tertentu yang menyebar ke seluruh Indonesia, Ya. yang masuk ke memang wilayah-wilayah terpencil tinggalnya. Jadi segampang itukah untuk mendapatkan surat domisili di Indonesia? Ya, surat domisili ini kan akar, Ya. bisa berlanjut ke KTP, Betul. KTP bisa berlanjut ke KK, Betul. KK bisa berlanjut ke paspor. Ya. Ya, jadi jangan sepele alah cuma surat domisili, enggak dong. Nah, ini secara nggak langsung kita juga mau menertibkan ini. Kita mau menertibkan para kepala desa, para lurah. Jangan merasa terlalu sakti, terlalu sepele dengan ujung tinta kalian. Mungkin dengan iming-iming, atau tanpa iming-iming, atau mungkin dengan faktor kedekatan, atau mungkin dengan faktor ancaman. Yang jelas kalau ancaman kan pasti dia sudah nyanyi keluar. Ya. Mungkin ada iming-iming, diduga kan? Jadi ini kita mau memberikan edukasi juga kepada masyarakat, terutama kepada para pimpinan-pimpinan desa dan pimpinan-pimpinan kelurahan. Jangan terlalu ringan dengan pulpen, dengan kertas itu. Dampak negatifnya banyak loh. Bang, langkah hukum ke depan apalagi nih bang setelah melaporkan yang pemalsuan dokumen terkait Feni bang? Ya kita lihatlah pengembangannya seperti apa. Yang jelas semua akan diusut. Kita akan kawal perkara ini. Harapan Kak Feni sendiri seperti apa Kak Feni untuk kasus ini? Nah, semoga cepat-cepat cepat selesai. Lelah nggak kak? Capek lah pastinya. Dia lagi sakit nih. Oh iya. Cuma karena udah terlanjur dipanggil, ya kita hadir aja Pak. Tadi menyertai alat bukti baru kah? Jadi gini, ini perlu digarisbawahi. Ini Feni pengen cepat-cepat selesai, pengen capek. Bukan berarti kita yang narik-narik nih Fen ya. Iya. Nah, dia pengen cepat selesai, maksudnya dia pengen cepat mendapatkan keadilan Iya. untuk hal ketidakmanusiawian yang telah terjadi kepada dia. Itu aja. Jadi jangan dipikir nanti pengen cepat selesai Pak, nanti jangan dari sana bunyi pula ya kan. Nah, enggak, dia udah capek, dia mau begini, nanti lawyernya ngarak-ngarakan, gimana Fen? Iya, minta keadilan. Jadi selesai itu bukan berarti you udah nggak mau bergerak, kita yang tarik-tarik ya. Enggak lah. Nah, jadi selesai itu berarti dia mau keadilan. Iya. Keadilan seperti apa? Ya kita lihat nanti. Kak Feni, kemarin Akas kan sempat lapor balik nih. Nanggapinnya gimana? Santai aja. Hah? Santai aja. Santai aja. Kan kita nggak merasa kita salah. Hmm. Biasa aja, santai aja. Ya kalau ada panggilan akan dihadapi. Iya. Kita akan tetap mendampingi. Ya kan? Kita akan tetap mendampingi. Nah, terus kemarin Akas juga bilang kalau bahwasanya Kak Feni sendiri yang tidak mau mensahkan pernikahan itu. Jadi anak-anaknya juga sebenarnya pengen. Yang isbat apa? Iya, isbat. Ya kata dia meragukan. Meragukan. Hmm. Terus apa? Merusak mental anak juga iya, merusak mental ibunya juga iya. Nah, terus kan dari Akas juga kemarin sempat bilang kalau Kak Feni ini apa namanya seolah-olah menggiring, membenci ayah dari anak-anaknya. Enggak, kan di statement dia sendiri yang ngeluarin, bukan Peggy yang ngada-ngada. Emang dia kan yang meragukan anaknya, bukan Peggy. Ya bayangin aja itu kalau suatu saat anak-anak besar melihat, Iya. mereka akan tahu sendiri kan. Coba di statement mana Feni menghancurkan image si A sebagai seorang ayah. Coba kasih mana di mana. Terutama yang bisa meracuni anak-anak kan tidak ada. Jadi Kita kan gini, Iya. apa Mas?
kita ini bergerak berdasarkan materi loh, berdasarkan koridor, ya. Kalau memang ada kalanya kita berbicara A, B, C, ya memang banyak pelanggarannya. Nanti kalau dibilang kenapa pada saat bahas ini kita bahas itu, memang ini bersambung loh. Jadi ini kayak ada serial A, serial B, serial C, ya. Pada saat kita ngomong A, efek dari A masuk ke B. Pada saat masuk ke B, masuk ke C. Jadi ini rangkaian. Kalau kita bahas terputus, nanti nggak nyambung. Kita harus bahas secara keseluruhan. Ya? Tapi menyikapi terkait soal apa namanya penyakit itu yang kafein gembar-gemborkan akhirnya kan bisa berdampak juga terhadap anak. Gimana? Ya. Ini nggak ada bilang dia. Ini mana lagi? Nggak ada bilang dia itu. Dari kafeinnya atau dianya gitu kan? Jadi Bang, gini. Pihak sana mengatakan begitu, menggambar-gemborkan kalau misalnya ada penyakit yang Banyak gini ya. Banyak orang yang tidak bisa menafsirkan kata-kata daripada seorang manusia. Dan banyak orang menafsirkan kata-kata seorang manusia berdasarkan keinginan dan daya cerna pemikiran dia. Sementara yang dia ingin sampaikan itu beda. Ya. Tapi mereka kadang menafsirkan dengan pengertian mereka. Nah, kita tidak bertanggung jawab dong dengan pemikiran orang yang dari sisi dia. Yang jelas dia tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya mengatakan hal-hal yang untuk memproteksi dirinya. Jadi jangan dibiasin loh, jangan membias. Ya, kita tidak menggunakan kata-kata untuk bermain dengan keadaan. Tapi memang keadaannya yang lagi seperti itu. Selain kafein, Bang Deren juga sempat ada bukan diserang ya, lebih mungkin kayak mengkritik atau apa dari pihak sana seolah-olah banci apa segala macam. Apa? Banci. Perempuan. Oh, jadi ya andai kata Jangan kayak perempuan lah gitu kan. andai kata dia tahu arti lelaki, ya dia kan tidak akan membawa laki-laki dari luar. Ya udah intinya itu aja. Biasalah dalam dunia praktek kita kan.